with me. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 1 akuntansi. Perkenalkan, saya Gede Wahyu Segara Yusantara, NIM 17055120036. Untuk soal nomor 1, Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 1990A adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1 yang A, Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel didirikan. Untuk 5 juta tersebut dimasukkan ke dalam tabel aktiva kas, yaitu 5 juta. Dan jumlah aktivanya 5 juta. Dan tabel pasiva dengan nama modal bengkel Agus 5 juta. Jumlah pasiva menjadi 5 juta. Selanjutnya untuk yang B, bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta. Sejumlah 750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil selama 2 bulan. Untuk itu, pada tabel aktiva bagian kas dikurangi 750.000 sehingga menjadi 4.250.000. Dan pada tabel peralatan ditulis 1 juta dan jumlah aktivanya menjadi 5.250.000. Sedangkan pada tabel kewajiban hutang ditambahkan 250.000. Sedangkan untuk modal sendiri tetap 5 juta. Jadi untuk jumlah pasiva 5.250.000. Selanjutnya untuk yang C, membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga 500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain seharga 200.000. Semuanya dibayar tunai. Untuk itu, pada tabel aktiva kas, jumlahnya menjadi 3.550.000 dan pada tabel peralatan menjadi 1.500.000. Untuk perlengkapan 200.000 sehingga jumlah aktiva menjadi 5.250.000. Untuk tabel kewajiban hutang tetap menjadi 250.000 dan modal juga tetap menjadi 5 juta sehingga jumlah pasiva menjadi 5.250.000. Selanjutnya yang D, penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1990A untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000. Untuk itu pada tabel aktiva bagian kas menjadi 4.850.000 dan pada tabel peralatan menjadi 1.500.000 sedangkan perlengkapannya menjadi 200 sehingga jumlah aktivanya menjadi 6.550.000. Sedangkan pada tabel kewajiban hutang masih tetap 250.000 sedangkan modal menjadi 6.300.000 sehingga jumlah pasiva menjadi 6.550.000. Untuk soal yang E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1990A. Untuk itu, pada bagian aktiva bagian kas menjadi 4.750.000 dan peralatan 1.500.000 sedangkan perlengkapan menjadi 200.000. Jumlah total aktiva adalah 6.450.000. Sedangkan pada tabel kewajiban hutang tetap menjadi 250.000 dan modal bengkel Agus adalah 6.200.000. Jadi untuk jumlah pasiva adalah 6.450.000. Untuk yang F, membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 1990A sebesar 200.000. Maka dari itu, untuk aktiva kas menjadi 4.550.000. Peralatan dan perlengkapan tetap 1.500.000 dan 200. Maka jumlah aktiva adalah 6.250.000. Sedangkan untuk hutang tetap 250.000 dan modal bengkel Agus menjadi 6 juta. Jadi jumlah pasivanya 6.250.000. Selanjutnya yang G, membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Maka aktiva kas menjadi 4.425.000.
peralatan menjadi 1.500.000, perlengkapan menjadi 200, dan jumlah aktiva menjadi 6.125.000. Untuk tabel hutang menjadi tinggal 125.000. Untuk modal bengkel Agus sendiri 6 juta dan jumlah total pasifa adalah 6.125.000. Selanjutnya untuk yang nomor H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 50.000. Maka aktiva kas menjadi 4.425.000, peralatan 1.500.000, perlengkapan 50.000, dan jumlah aktiva menjadi 5.975.000. Untuk tabel kewajiban, hutang menjadi 125.000, sedangkan modal menjadi 5.850.000 dan jumlah pasifa menjadi 5.975.000. Untuk soal yang terakhir, yaitu yang I, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Untuk aktiva kas 4.275.000, peralatan 1.500.000, perlengkapan 50.000, dan jumlah aktivanya menjadi 5.825.000. Untuk tabel kewajiban, hutang tetap 125.000, modal bengkel Agus menjadi 5.700.000 dan jumlah pasifa menjadi 5.825.000. Dan hasil akhirnya adalah kas 4.275.000, peralatan 1.500.000, perlengkapan 50.000, hutang 125.000 dan modal 5.700.000. Selanjutnya untuk yang B, susunlah neraca per 31 Januari 1990A serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Baik, untuk laporan rugi laba, penghasilan bengkel adalah 1.300.000 dan biaya sewa 100.000, membayar upah pegawai 200.000, pemakaian perlengkapan bengkel 150.000. Jadi jumlah biayanya adalah 450.000. Jadi untuk menghitung laba bersih, caranya adalah penghasilan dikurangi jumlah biaya. Jadi mendapatkan laba bersih 850.000. Selanjutnya untuk pelaporan perubahan modal, setoran modal awal 5 juta, laba bersih bulan Januari 1990A yaitu 850.000. Jadi totalnya 5.850.000. Lalu dikurangi dengan pengambilan premi bulan Januari yaitu 150.000. Jadi total saldonya adalah 5.700.000. Jadi hasil akhir yang didapat adalah jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa yaitu 5.825.000. Baik, lanjut untuk soal nomor 2. Pada tanggal 1 September 1990A, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 1990A adalah sebagai berikut. Untuk bagian A, Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar 500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. Baik, untuk 500.000 tersebut dimasukkan ke dalam tabel aktiva kas. Jadi jumlah kas 500.000 dan jumlah aktiva 500.000 dan dimasukkan ke dalam tabel modal, yaitu modal Pak Sabar 500.000 sedangkan jumlah pasifa menjadi 500.000. Selanjutnya yang B, dibuat persetujuan dengan rumah makan Sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan Sedap sebanyak 150.000 per bulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Baik, untuk yang B, aktiva kas ditambah 150.000, jadi hasilnya 650.000, sedangkan jumlah aktivanya 650.000.
Untuk modal juga ditambah 150.000 menjadi 650.000. Yang C, telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan parkir jaya sekali dalam seminggu. Dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Baik, untuk aktivakasnya menjadi 600, yaitu dari hasil 650.000 dikurangi dengan biaya memuat iklan sebesar 50.000, jadi dikurangi 50.000. Jadi jumlah aktiva menjadi 600.000 dan modal juga sama dikurangi 50.000 menjadi 600.000. Baik, selanjutnya untuk yang D, penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah 858.000. Tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Untuk itu, aktivakas menjadi 1.458.000 didapat dari penjumlahan 600.000 ditambah dengan 858.000. Sedangkan untuk modal sendiri sama dijumlah dengan 858.000 dan menjadi 1.458.000. Selanjutnya yang E, dibayar upah para juru parkir sebesar 315.000. Untuk itu pada bagian aktivakas dikurangi sebesar 315.000 dan menjadi 1.143.000. Dan untuk modal sendiri sama dikurangi 315.000 sehingga menjadi 1.143.000. Untuk soal selanjutnya yaitu yang F, diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadinya. Untuk itu aktivakas menjadi 1.043.000 didapat dari hasil pengurangan 1.143.000 dikurangi 100.000. Dan untuk modal juga sama dikurangi 100.000 sehingga menjadi 1.043.000. Selanjutnya yang G, dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat sebesar 15.000. Untuk itu aktivakas dikurangi jadi jumlahnya 1.028.000 dan untuk modal 1.028.000. Selanjutnya yang H, penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah 925.700. Maka aktivakas ditambah sehingga menjadi 1.953.700 dan modal juga bertambah menjadi 1.953.700. Yang terakhir I, dibayar upah para juru parkir sebesar 315.000. Untuk itu aktivakas dikurangi menjadi 1.638.700 dan jumlah aktiva menjadi 1.638.700 dan untuk modal 1.638.700 dan jumlah pasifanya menjadi 1.638.700. Lanjut untuk soal B, susunlah neraca pada tanggal 30 September 1990A serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut. Untuk laporan rugi laba didapat dari hasil pendapatan yaitu penghasilan sewa parkir setengah bulan pertama, penghasilan sewa parkir setengah bulan kedua dan jumlah pendapatan. Untuk total jumlah pendapatan sendiri yaitu 1.933.700 dan dikurangi dengan biaya-biaya yaitu dengan jumlah biaya 695.000. Jadi mendapatkan laba bersih sekitar 1.238.700. Dan untuk laporan perubahan modal, yang pertama adalah setoran modal awal 500.000, laba bersih bulan September 1990A 1.238.700. Jadi totalnya adalah 1.738.700 dikurangi dengan pengambilan prive bulan September yaitu sebesar 100.000. Jadi total saldonya adalah 1.638.700. Dan untuk hasil akhirnya neracanya jumlah aktiva
1.638.700, sedangkan jumlah pasifa sama 1.638.700. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3. Pada tanggal 1 Januari 1990A, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1990A, dilakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Untuk transaksi yang pertama, diinvestasikan sebesar 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Maka di dalam tabel aktiva kas menjadi 15 juta dan modal 15 juta. Selanjutnya, yang B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Sehingga untuk tabel aktiva ditambah itu peralatan kantor sebesar 3 juta. Dan jumlah aktivanya menjadi 15 juta. Untuk modal sendiri menjadi 15 juta. Selanjutnya, yang C, dibayar sewa gedung bulan Januari 1990A sebesar 150.000. Untuk itu, kas dikurangi sehingga menjadi 11.850.000 dan peralatan kantor 3 juta sehingga jumlahnya 14.850.000. Sedangkan untuk modal 14.850.000. Selanjutnya yang D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit sebesar 150.000 kepada Toko Indah. Untuk itu, kas tetap 11.850.000, peralatan kantor 3 juta dan ditambah dengan perlengkapan kantor sebesar 150.000. Dengan jumlah aktiva menjadi 15 juta. Untuk kewajiban ada hutang dagang yaitu sebesar 150.000 dan modal menjadi 14.850.000 dengan total jumlah pasifa menjadi 15 juta. Selanjutnya yang E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. Dengan itu, kas ditambah sebesar 1 juta menjadi 12.850.000. Peralatan kantor 3 juta, perlengkapan kantor 150.000. Dengan total jumlah aktiva 16 juta. Selanjutnya untuk hutang 150.000 dan modal 15.850.000. Jadi jumlah pasifa menjadi 16 juta. Selanjutnya yang F, dibayar gaji para karyawan sebesar 600.000. Untuk itu, kas dikurangi sebesar 600.000 menjadi 12.250.000. Sehingga jumlah aktiva menjadi 15.400.000. Dan jumlah pasifa menjadi 15.400.000. Selanjutnya, yang G, dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000. Untuk itu, kas dikurangi 50.000 menjadi 12.200.000 dan jumlah aktiva menjadi 15.350.000. Untuk hutang tetap 150.000 dan jumlah pasifa menjadi 15.350.000. Selanjutnya, yang H, dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000. Untuk itu, kas menjadi 12.100.000 dan jumlah aktiva menjadi 15.250.000. Untuk kewajiban, hutang berkurang menjadi 50 juta karena sudah dibayarkan 100.000. Untuk modal tetap menjadi 15.200.000, sedangkan jumlah pasifa menjadi 15.250.000. Selanjutnya, yang I, perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000. Kas tetap 12.100.000, perlengkapan kantor tetap 3 juta, sedangkan ada pengurangan di perlengkapan kantor yaitu 110.000. Jadi total jumlah aktiva menjadi 15.210.000. Dengan hutang dagang tetap 50.000
dan modal 15.160.000, sehingga jumlah pasifa menjadi 15.210.000. Yang terakhir, J, diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000. Untuk itu, kas berkurang sebesar 200.000 menjadi 11.900.000 dengan jumlah aktiva 15.010.000 dan jumlah pasifa 15.010.000. Selanjutnya 3B, susunan neraca, perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Untuk itu, penghasilan sebesar 1 juta dikurangi dengan biaya-biaya, jumlah biayanya 840.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 160.000. Selanjutnya untuk laporan perubahan modal, setoran awal 15 juta ditambah dengan laba bersih sebesar 160.000 lalu dikurangi dengan pengambilan prive sebesar 200.000. Lalu didapatkan saldo akhir sebesar 14.960.000. Dan untuk neraca sendiri jumlah aktivanya 15.010.000 dan jumlah pasifanya 15.010.000. Lanjut untuk soal nomor 4. Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1990 oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut. A. Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Untuk aktiva kas menjadi 3 juta dengan jumlah aktiva 3 juta dan modal 3 juta dengan jumlah pasifa 3 juta. Lanjut, yang B, menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. Untuk itu, kas ditambah sebesar 8 juta menjadi 11 juta dan hutang 8 juta. Lalu modal menjadi 3 juta dan jumlah pasifa menjadi 11 juta. Selanjutnya yang C, membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. Untuk itu kas menjadi 1 juta dan peralatan salon 10 juta dengan jumlah aktiva 11 juta. Lalu di bagian hutang 8 juta dan modal 3 juta. Jumlah pasifanya 11 juta. Lanjut yang D, perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Lalu kas menjadi 700.000 dan peralatan salon menjadi 10 juta. Untuk itu jumlah aktiva 10.700.000. Jumlah pasifa 10.700.000. Selanjutnya yang E, membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140.000. Untuk itu kas berkurang menjadi 560.000. Peralatan salon 10 juta dan perlengkapan salon 140.000. Maka jumlah aktiva 10.700.000 dengan hutang 8 juta dan modal 2.700.000 sehingga jumlah pasifa 10.700.000. Selanjutnya F, menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. Kas ditambah menjadi 5.360.000, peralatan salon tetap 10 juta, perlengkapan salon 140.000 dengan jumlah aktiva 15.500.000. Hutang 8 juta dan modal 7.500.000. Baik, selanjutnya nomor 4 yang G, membeli perlengkapan dari PT Abdol dengan menghutang sebesar 500.000. Kas menjadi 5.360.000, peralatan tetap 10 juta, perlengkapan salon bertambah 640.000, lalu dengan total jumlah aktiva 16 juta. Hutang bertambah menjadi 8.500.000, modal tetap 7.500.000 dengan jumlah pasifa 16 juta.
Selanjutnya yang H, perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. Untuk itu, perlengkapan salon berkurang menjadi 240.000 dan jumlah aktiva menjadi 15.600.000. Jumlah pasiva 15.600.000. Yang I, membayar gaji 600.000. Untuk itu, kas berkurang menjadi 4.760.000, peralatan 10 juta, perlengkapan salon 240.000. Dengan jumlah total aktiva 15 juta. Hutang 8.500.000, modal 6.500.000 dan jumlah pasiva menjadi 15 juta. Selanjutnya, yang J, membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000. Lalu kas menjadi 4.460.000 dengan jumlah aktiva 14.700.000. Jumlah pasiva 14.700.000. Selanjutnya, yang K, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya. Kas menjadi 3.360.000, perlengkapan menjadi 240.000 dan peralatan menjadi 10 juta. Sehingga jika ditotal aktiva menjadi 15.600.000. Selanjutnya, untuk hutang menjadi 7.500.000, modal 6.100.000, sehingga ditotal menjadi 13.600.000. Untuk laporan laba rugi, yang pertama, uang jasa sebesar 4.800.000 dikurangi dengan total beban biaya, yaitu untuk total beban biaya sendiri sebesar 1.700.000. Maka didapatkan laba sebesar 3.100.000. Selanjutnya, untuk laporan perubahan laba, modal awal 3 juta ditambah dengan laba 3.100.000 menjadi modal akhir 6.100.000. Dan yang terakhir, untuk neraca, total aktiva menjadi 13.600.000 dan total pasiva menjadi 13.600.000. Sekian pembahasan materi dari tugas akuntansi biaya proyek dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.